Selamat pagi adik-adik. Nah, apa kabar adik-adik di rumah? Pastinya luar biasa. Kalau Kak Yes, apa kabar ya hari ini? Baik dong, sehat. Sehat. Coba kalau abang pemusik kita ini kabarnya gimana ya? Bang Sarli sehat? Sehat ya? Bang Indra? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Wah, senang banget ya karena hari ini di pengajaran kelas sekolah minggu online kita semuanya sehat Kak Yes. Terus kita semuanya juga sukacita. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu nih, tapi kita mau bernyanyi dulu Kak. Nah, sebelum kita bernyanyi, coba adik-adik angkat tangannya dulu ke atas yang sebelah kanan. Kita akan bernyanyi jari jempol, jari telunjuk. Ayo Bang. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami ingin mengucap syukur Bapa kepadamu karena kami boleh bangun di pagi hari tadi, di pagi hari ini dengan sehat di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sekarang kami mau bersekolah minggu, kiranya di rumah kami masing-masing, kiranya Kau berkati kami Bapa dalam kami bersekolah minggu dari awal, pertengahan sampai akhir supaya kami boleh bersekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kakak Iyas, Kak Sintia mau nanya dong, kira-kira kalau Kakak Iyas tuh kangen gak sih sama adik-adik sekolah minggu? Pasti kangen dong Kak Sintia, apalagi udah lama banget gak ketemu sama adik-adik sekolah minggu, sama kakak-kakak sekolah minggu juga gak ketemu, udah lama banget, pasti kangen dong. Kalau adik-adik yang di rumah kangen gak ya? Coba ya kita tanya. Nah, adik-adik yang di rumah siapa di sini yang kangen ke sekolah minggu? Wah, ternyata banyak. Kayaknya banyak yang kangen. Coba Kakak Sintia tanya lagi, siapa di sini yang kangen sama kakak sama abang guru sekolah minggunya? Wah, banyak juga ternyata ya. Wah, seneng banget deh kalau dikangenin. Terus kira-kira siapa nih yang kangen sama teman-temannya di sekolah minggu? Wah, banyak juga Kak Sintia, ternyata banyak yang kangen. Iya, wah terakhir nih Kak. Siapa di sini yang kangen sama Amang dan Inang Pendeta? Wah, banyak juga. Berarti semuanya kangen ya Kak. Pengen cepet-cepet nih kita bisa sekolah minggu bareng lagi. Nah, untuk kita semakin semangat nih, kita mau ngajak adik-adiknya nih Kak Iyas untuk bernyanyi lagi. Iya, kita mau ngajak adik-adik semua, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Ayo Bang. Yesusku,
Kak Cynthia mau nanya nih, Kak Yes masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Masih dong Kak Cynthia, Kak Yes masih ingat. Coba ya kita ingetin lagi nih buat adik-adik nih supaya semakin inget ya. Nanti Kak Yes akan sebutin ayat hafalan kelas kecil sama kelas tengah. Nanti Kak Cynthia kelas besar. Oke. Nah sekarang jika Kakak Yes mau minta untuk kelas kecil, kita mau ayat hafalan dulu ya. Yang kelas kecil itu diambil dari Kejadian 9 ayat 9. Kita mengucapkannya sama-sama ya. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Nah, sekarang kita sama Kakak Yes minta yang kelas tengah. Kelas tengah itu diambil dari Kejadian 9 ayat 13. Kita mau ngucapinnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, kalau kelas besar dari Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Gitu kayak saya hafalannya. Kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan nih, Kak. Adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Kak Yes masih ingat gak cerita tentang firman Tuhan minggu lalu? Masih ingat Kak? Jadi Kak Yes, firman Tuhan minggu lalu itu tentang bagaimana tuh Allah itu sedih dan marah ketika melihat manusia pada waktu masa Nabi Nuh, mereka itu tidak taat pada Allah. Akhirnya Allah menghukum mereka Kak Yes dengan memberikan air bah, sehingga mereka tuh terkena tuh musibah air bah kan. Nah akhirnya karena Allah itu sangat mengasihi manusia, akhirnya Allah menyelamatkan Nuh dan juga keluarganya karena mereka taat kepada Allah. Nah Allah berjanji nih Kak Yes, dia tidak akan menghukum seperti air bah lagi, tapi janjinya itu diwujudkan melalui ini loh Kak Yes, berupa kalau misalnya sehabis hujan tuh kalau di awal yang tuh sehabis hujan itu ya kayak ya ada merah kuning hijau itu. Pelangi. Iya, pelangi. Nah, itu bukti bahwa Allah itu sangat mengasihi kita, sangat sayang sama kita. Buktinya aja nih Kak Yes, Allah itu menyelamatkan mereka itu, Nuh keluarganya, lalu binatang yang berpasangan itu dengan bata yang kuat dan besar sehingga mereka diselamatkan. Nah, karena Allah begitu baik Kak Yes, kita juga harus mau nih semakin dengar-dengaran kepada Tuhan. Seperti itu firman Tuhan yang minggu lalu. Nah, sekarang kita akan memasuki cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Adik-adik, kita mau mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sudah bisa mengikuti pengajaran online sekolah minggu dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan, kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami untuk menjadi anak-anak yang baik, mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita mau buka firman Tuhan hari ini dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Nah, kita membaca firman-Nya secara bergantian ya. Ayat 1 dibaca oleh adik-adiknya laki-laki, ayat 2 dibaca oleh adik-adik yang perempuan, begitu seterusnya sampai ayat 9 kita baca sama-sama. Kita mulai dari ayat 1 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Sekarang Kalina mau tanya nih, pagi ini tadi siapa yang sudah peluk cium mama papanya? Terus yang sudah makan bareng sama opung atau tulang sama tantenya? Siapa? Wah, banyak ternyata. Kalau ada yang belum, coba sekarang peluk dulu, cium dulu mama papanya. Sudah? Sudah dong, hebat. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang menghormati orang tua. Orang tua tuh diberikan oleh siapa ya kepada kita dalam hidup kita? Oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk pertama, mama sudah melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita dari bayi sampai sebesar ini, sebesar sekarang. Lalu papa juga sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan adik-adik semua. Adik-adik bisa makan makanan yang sehat, bisa pakai baju yang baik, dan bisa bersekolah. Lalu juga kalau kita lagi sakit, lagi sedih, siapa yang menjaga, siapa yang menghibur? Orang tua kita juga. Dan kalau belajar juga ada yang menemani belajar, membantu belajar waktu susah bikin PR-nya, mama papa pasti bantuin. Dan juga bermain sama-sama. Ada yang sering main bola bareng sama papanya, siapa? Banyak. Kalina juga dong. Nah, tadi kita sudah melihat kebaikan orang tua kita dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau kita juga mengasihi orang tua kita. Caranya gimana, Kak? Banyak nih caranya. Yang pertama, bisa bantu mama papa di rumah. Misalnya kalau habis mainannya berantakan, terus diberesin sendiri, sudah bisa? Sudah bisa. Lalu beresin tempat tidur sendiri juga udah bisa? Udah bisa dong. Dan selain itu juga harus giat belajar. Kalau mama papa bilang ayo belajar dulu, bikin PR-nya, langsung nurut atau nggak mau? Harus nurut ya. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi anak yang berhasil dan membanggakan kedua orang tua kita. Selain itu juga kalau misalnya kita mau pergi ke gereja, mau papa ngajak ke gereja, harus nurut? Harus nurut. Pintar. Dan kalau Kalina mau nanya dulu nih, ada pasti yang masih tinggal mungkin bukan dengan orang tuanya, bisa dengan opung atau dengan tante atau tulang. Nah,
kalau kalian tinggal bersama dengan mereka juga, kita juga harus menghormati mereka sama seperti kita menghormati orang tua kita sendiri. Nah, kalian sekarang mau cerita lagi nih. Di dalam Alkitab juga ada loh seorang anak yang menghormati orang tuanya, yang taat sama orang tua. Mau tahu siapa? Siapa? Samuel. Ih, hebat Samuel, kelas besar hebat-hebat loh. Iya, Samuel adalah anak yang menghormati orang tuanya. Dia waktu diajak mamanya untuk ke bait Allah, untuk tinggal bersama dengan Imam Eli di bait Allah, dia nurut, dia mau, dan dia tidak bertanya-tanya sama mamanya, tapi dia nurut dan taat sama mamanya. Lalu ketika dia tinggal bersama dengan Imam Eli di bait Allah, dia juga hormat sama Imam Eli. Dia mau membantu Imam Eli pelayanan di bait Allah. Nah, tadi dari Samuel tadi sudah menghormati mamanya, sudah menghormati Imam Eli, sehingga dia menjadi anak yang disukai oleh Tuhan, dan juga anak yang membanggakan mamanya dan Imam Eli. Kalau sudah menjadi anak yang disukai oleh Tuhan, Tuhan juga pun mengasihi dia, dan Tuhan memberikan berkat yang banyak di dalam hidupnya. Contohnya apa? Tuhan mempercayakan Samuel untuk menjadi seperti Imam Eli, menggantikan Imam Eli di bait Allah untuk melayani Tuhan juga. Nah, adik-adik juga bisa seperti Samuel. Adik-adik bisa tetap menghormati orang tua adik-adik. Adik-adik bisa mengasihi orang tua adik-adik. Tadi dengan cara apa? Banyak dengan cara belajar, dengan cara patuh dan taat, sehingga Tuhan pun memberikan berkatnya kepada hidup adik-adik, dan adik-adik bisa menjadi anak yang hebat, anak yang berhasil, yang membanggakan kedua orang tua juga. Kalau sudah menghormati orang tua, itu artinya adik-adik sudah melakukan titah yang nomor berapa? 5. Yuk kita baca sama-sama ya, kita ulangin sama-sama, ikutin Kalina ya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, sudah? Sudah. Nah, ini ada lagunya juga nih. Kita mau nyanyi lagunya yang dalam bahasa Batak ya, Patik Palimahon. Sekarang Kalina mau membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Untuk yang kelas kecil mengucapkan aku sayang mama dan papa. Untuk kelas tengah mengucapkan titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu yang kelas besar membacakan titah kelima tapi bahasa Batak, Patik Palimahon. Ikon pasangaponmu natorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nani lehoni de batam diho. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk kami bisa belajar menghormati kedua orang tua kami. Kami bisa menjadi pribadi yang mengasihi orang tua kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan patuh Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan sekolah minggu kami. Tuhan yang sertai lagi Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan baik dari pertengahan ini hingga akhirnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas di pengajian
akan terbagi 3 horong, horong kecil, horong tengah, dan horong besar. Nanti horong kecil sama horong tengah, Kak Iyas akan sampaikan aktivitasnya apa hari ini. Silakan Kak. Nah, untuk yang horong kecil, untuk yang kelas kecil, Kakak Yes minta bantuan sama mamanya ya, sama papanya untuk siapin piring kertas, terus stick es krim, terus nanti diminta sama mama atau papa untuk ada origaminya. Nah, nanti origaminya ini akan dibuat bulat seperti ini, yang biar bisa untuk pas sama kertas piring kertasnya. Nah, nanti sehabis itu nanti jadinya akan seperti ini. Nah, nanti di bulatan kertasnya ini, yang ini nanti mama dan papa minta tolong untuk menuliskan aku mau taat mama dan papa. Nanti boleh dihias-hias juga, boleh dihias bintang-bintang atau love atau hati, seperti itu boleh diwarnain. Nah, untuk yang kelas tengah, Kakak Yes minta untuk adik-adik itu menyiapkan kertas origami juga, terserah warna apa aja. Terus sama kertas HPS, nanti ada gunting, lem, dan pensil warna atau spidol. Nah, nanti ini kertas HPS-nya Kakak Yes minta nanti kalian gambarin tangan di sininya, di kertas HPS-nya. Nah, setelah itu nanti nih hasilnya kayak gini. Setelah itu, setelah tangannya ini sudah dibuatkan, nanti Kakak Yes minta adik-adik untuk bikin pot bunga, pot tanaman. Nanti terserah warna apa aja adik-adik di origaminya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, nanti kertas origaminya ini yang berbentuk pot tanaman ini nanti adik-adik bisa taruh ditempel di sini. Nanti jangan sampai ketutupan ya jempolnya nih, jari jempolnya jangan ketutupan, nanti ditempel seperti ini. Setelah itu nanti baru Kakak Yes minta adik-adik juga untuk bikin juga, ada digunting juga kertas origaminya, ada yang bentuk bulat seperti ini, ataupun bunga tulip seperti ini, ataupun mungkin bisa hati, bisa bintang. Nanti akan ditaruh di atas tangannya ini, ditempel di sini. Nah, nanti yang kecil-kecilnya itu yang kayak gini nih, yang udah Kakak Yes buat ini, nanti adik-adik tulis titah kayak gini nih. Nanti Kakak Yes sudah ada yang jadi nih. Nah, kayak gini. Nanti adik-adik bikin titah di sini. Nah, terus kan kita bikinnya tentang titah kelima nih ya, adik-adik. Nah, nanti dibikin titah. Nah, karena kita punya 5 jari, nah terus ini kita udah bikin jarinya juga. Nah, di titahnya kelimanya itu dari mana Kak Yes? Ini ada di jari-jarinya ini. Nah, kita punya jarinya 5, jadi titah kelima. Nah, nanti di potnya itu adik-adik tulis isi dari titah kelima. Nah, kayak gitu untuk yang kelas tengah. Oke, sekarang kalau untuk kelas besar, karena kita hari ini belajar tentang taat kepada mama dan papa, kita mau membuat sebuah puisi nih untuk mama atau papa. Nah, sekarang cuma siapin kertas sama pulpen atau spidol. Nah, Kak Cynthia udah buat nih puisinya. Kak Cynthia mau buat puisi untuk mama. Nanti Kak Cynthia bacain ya. Puisinya kayak gini. Mama, kaulah yang telah melahirkan aku. Kau lukiskan hatiku dengan kasih-Mu. Kau juga yang menjagaku di setiap waktu. Mama, setiap nasihat-Mu akan selalu kuingat. Setiap perintah-Mu akan selalu kulakukan. Sehingga aku mau menjadi anak yang taat kepada Mama. Mama, kini aku bersyukur kepada Tuhan memiliki Mama yang begitu besar mengasihiku. Kiranya Tuhan selalu menjaga Mama. Aku berjanji akan selalu taat dan sayang pada Mama. Terima kasih Mama, Tuhan Yesus memberkatimu. Nah, itu contoh puisinya. Jadi nanti adik-adik buat, bukan hanya buat mama nih, kalau adik-adik mau buat papa juga boleh, atau mau keduanya, mama dan papa juga boleh. Terus nanti kalau ada nanya, kok kalau aku mau buat puisi buat opung juga boleh. Jadi nanti adik-adik buat, nanti adik-adik bacakan, nanti direkam sama mama atau papa di rumah. Seperti itu aktivitas untuk kelas besar. Nah, sekian
aktivitas pengajaran sekolah minggu hari ini, jangan lupa adik-adik ingat ayat hafalannya, lalu kerjakan aktivitasnya. Nanti adik-adik akan mendapatkan 3 poin. Kalau adik-adik mengikuti pengajaran, adik-adik akan dapat 1 poin. Lalu kalau adik-adik ingat hafalannya, adik-adik akan dapat 2 poin. Lalu kalau misalnya adik-adik kerjaan aktivitasnya ya Kak, dapat 3 aja, dia dapat ada 3. Gitu. Sekian aktivitasnya, terima kasih. Adik-adik, dengan demikian pengajaran sekolah minggu online kita sudah selesai. Sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan dulu satu pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Tahu miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, sekali lagi. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Tahu miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Kita mau menutup pengajaran sekolah minggu online kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
minggu. Tetap semangat. Tetap sehat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Dadah.